untung, tapi dunia, jadi selalu ada juga yang ngatur dunia ya, selain manusia kali ya. Muncullah si Trump. Trump itu menghancurkan, menggerus semua infrastruktur pandemi. Ibu melihatnya ini si virusnya juga direkayasa dan narasi globalnya juga direkayasa atau gimana, Bu? Ya itu menurut saya udah rekayasa. Saya sudah curiga rekayasa itu dari 2005. Dan itu muncul ketika di Tanah Karo ada 8 pasien flu burung yang 7 mati. Oh, oke. 8 pasien 7 mati. Terus mereka mengklaim itu sudah terjadi penularan antar manusia. Flu burung sebetulnya nggak menular. Sampai sekarang flu burung tidak menular pada manusia. Tapi ditularkan oleh sesuatu. Nah, 7 orang ini dianggap telah menular human to human. Kalau sudah menular human to human, maka selangkah lagi jadi pandemik. Nah, saya nggak mau Indonesia menjadi epicentrum dari pandemik di dunia kayak Wuhan. Ya ini yang saya larang. Saya cek virusnya, ternyata tidak ada tanda-tanda menular dari human to human. Ini saya bersuara di dunia internasional. Tidak ada tanda-tanda menular dari human to human? Iya, maka terus stop. Itu yang namanya rencana mereka pandemik, stop. Stopnya mendadak. Bukannya kayak COVID ini kan pelan-pelan. Flu burung mendadak. Karena mereka ketahuan curangnya. Jadi dia mengatakan, secara internasional dulu CNN internasional mengatakan di Indonesia telah terjadi human to human transmission. Saya mengatakan ini secara virologi tidak terbukti human to human. Menang yang virologi. Mereka menilai secara epidemiologi. Kita mempunyai data virologinya. Nah itu kemudian stoplah flu burung pada waktu itu. Itu sebetulnya suatu capaian yang sangat luar biasa. Indonesia bisa nyetop rencana pandemi global. Tapi itu jarang sekali. Yang angka kematian jauh lebih terekspos. Tapi kalau misalnya ada pandemi ini yang paling diuntungkan siapa, Bu? Kapitalis. Kapitalisme. Kapitalisme itu di dunia, bukan ya kapitalisme di sini ya. Termasuk perusahaan farmasi besar? Iya. Dan yang paling bertanggung jawab? Ya tidak ada. Dibikin bertanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah sebetulnya diatur oleh mereka. Yang akhir-akhir ini ada pandemic treaty dan IHR amandemen. Nah itu untuk mengatur semua negara agar tunduk dengan kemauan mereka ketika ada pandemik. Tapi untung, tapi dunia, jadi selalu ada juga yang ngatur dunia ya, selain manusia kali ya. Muncullah si Trump. Trump itu menghancurkan, menggerus semua infrastruktur pandemik. Dulu pandemik itu dibantu oleh lembaga ini, disikat semua, dibersihin orang-orangnya. Disedot uangnya yang dulu ditarik semua uangnya sehingga mereka tidak punya uang lagi. Maka salah satunya Amerika menarik diri dari WHO. Jadi pada waktu saya ngomong bahwa korban COVID yang utama adalah Cina dan Amerika, orang semua kaget, kok masa kok Amerika? Dan sekarang terbukti si Trump itu menarik uangnya dari WHO karena dia kecewa ketika COVID. Amerika dikorbankan. Nah itu. Baik. Nah yang menarik juga itu soal nyamuk Wolbachia, Bu ya, yang Ibu juga menolak juga ya. Itu bahayanya apa emang, Bu? Nah itu salah satu uji coba. Kenapa sih kok harus diuji coba ke rakyat gitu, Bu ya? Dan rakyat nggak ngerti. Nah itu nggak boleh. Semua uji coba harus transparan. Yang diuji coba harus bersedia. Dan sebagainya. Saya itu mendapat kabar itu bukan dari Indonesia, justru dari teman saya dari luar.
Dan tempatmu ini ada penelitian ini. Masa iya sih? Saya cek ternyata sudah disebarkan di Semarang. Iya. Jadi gini, selalu program mereka itu terselubung seperti bagus gitu. Mereka mempunyai hipotesis bahwa nyamuk yang diberi telur, dikasih telur Wolbachia. Wolbachia itu telur dari sebenarnya lalat buah. Telur lalat diselipin di nyamuk juga ya. Nah, itu katanya bisa menurunkan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Nah, terus ada seorang profesor dari Gajah Mada yang meneliti. Penelitiannya ya memang betul penelitiannya, tetapi penelitiannya kan dalam waktu yang singkat gitu. Kalau nyamuk itu kan hidupnya kan bukan hanya 5 bulan, 6 bulan, tapi kan setahun depan dan sebagainya. Nah, penelitian beliau inilah yang dipakai dasar mereka. Seolah-olah bisa menurunkan demam berdarah. Andaikan betul mereka bisa menurunkan jumlah nyamuk yang membuat demam berdarah, apakah kita butuh? Angka kematian demam berdarah itu di bawah 1%. Kalau di bawah 1% tidak menjadi problem kesehatan. Namanya jadi angka kematian oleh demam berdarah. Jadi tidak perlu untuk mencari cara yang lain. Dengan cara yang sudah ada, 3M, kemudian membersihkan jentik dan sebagainya. Tiap minggu di sekitar Anda, itu sudah menyelamatkan Anda dari demam berdarah. Ngapain kita ngundang nyamuk? Pada ketawa tuh kameramen. Tapi ternyata memang selalu ada uang di balik. Oke, selalu ada uang di balik itu. Kesehatan itu. Jadi bisnis kesehatan ya. Telur Wolbachianya diimpor dari Australia. Iya. Kalau soal yang vaksin TBC kemarin kan Bill Gates baru datang ke Indonesia tuh, Bu. Menurut Ibu gimana? Ya itu juga vaksin TBC M72 itu berasal dari Mycobacterium dari Afrika. Kemudian nantinya akan disuntikkan pada orang Indonesia. Saya kurang setuju itu. Saya akan khawatir nanti pada suatu saat akan ada TBC tipe Afrika di Indonesia gitu. Satu itu. Kedua, M72 vaksin yang diuji cobakan sekarang ini sedang berjalan, itu ditujukan pada orang yang laten TB. Laten TB itu adalah orang sehat yang mengandung bakteri tuberkulosa yang tidak aktif. Jadi bakteri tuberkulosa itu bisa ngendor di tubuh kita, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak kokon gitu. Dia tidak bikin infeksi, tidak bisa ngapa-ngapain. Dan orang yang laten TB, satu dia tidak sakit, dua tidak menular. Jadi carrier aja. Tapi disuntikkan. Nah iya, itu tujuan. Nah ngapain perlu disuntik kalau tidak sakit dan tidak menular? Nah itu tadi kuncinya. Pak Menkesnya jangan begini-begini sama asing begitu ya.